Hidup harus tetap berjalan. Ikhtiar harus tetap dilakukan. Bertawakal dan berdoa kepada Allah adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Ujian pandemi ini berat, tapi insya Allah banyak hikmahnya. Sekarang satu RT, satu RW, jadi bikin aplikasi, bisa nyambung satu sama lain yang biasanya nggak ketemu tetangga, sekarang sambil ngontrol tetangganya sehat, apa bagaimana keadaannya. Gotong royong jadi tumbuh kembali di masyarakat. Insya Allah banyak hikmahnya. Bahwa kita sekarang lebih banyak di rumah yang biasanya nggak ketemu keluarga, sekarang lebih banyak waktu bersama keluarga. Dulu sama orang tua, anak-anak diperintah ke masjid, ada yang semangat, ada yang setengah semangat. Baru berasa ketika ada pandemi COVID, pergi-pergi tempat umum berkumpul, tidak semudah seperti dulu lagi. Sekarang kita baru berasa. Bisa mulai kembali di daerah-daerah yang udah mulai aman, mulai bisa Jumatan, senang. Biasanya Jumatan ada yang mepet, waktunya datang. Sholat Idul Fitri, ada yang kecewa, sudah beli baju baru, nggak bisa berangkat. Yang biasanya nggak jamaah, sekarang rindu jamaah di masjid. Oleh karenanya, mungkin kita ini diingatkan kembali oleh Allah. Pandai-pandailah bersyukur. Jaga persaudaraan. Karena satu hal penyakit ini, pandemi ini, untuk bisa selamat, maka perlu kompak bersama-sama. Tidak ada yang bisa hidup sendiri-sendiri. Satu pakai masker, semua pakai masker. Jaga jarak semua. Di rumah saja, di rumah saja. Kalau tahu orang berpolemik, apakah ini benar terjadi, ada atau tidak virus itu, sebagai orang yang beriman dan berilmu, segala sesuatu kita ada hikmahnya, kembali kepada ilmu kepengetahuan kembali. Bahwa ini penyakit, memang virusnya tidak kelihatan, tetapi bisa mematikan. Tidak hendak menakut-nakuti, dan nggak ada perlunya menakut-nakuti. Lebih baik kita ini menerima kenyataan, sedang ada pandemi. Kehidupan ditata kembali. Bukan berhenti, tetapi ditata kembali. Sekarang jadi pada rajin membersihkan masjid. Dulu kalau bukan petugasnya jarang yang ikut gotong royong, kecuali para aktivis. Sekarang semua bersihkan masjid. Tempat-tempat umum sekarang ramai dibersihkan bersama-sama. Ada hikmahnya. Pasar ditata rapi. Orang yang susah di rumah sekarang banyak yang nengok. Banyak orang bagi beras. Banyak orang bersedekah. Para fakir miskin sekarang lebih banyak lagi yang memperhatikan. Orang jadi lebih peduli. Orang jadi lebih sayang satu sama lain. Oleh karenanya saya mengajak semua yang ada di sini, ingat bersyukur kepada Allah. Kadang dikasih sehat walafiat tidak berasa. Dikasih kehidupan di alam yang merdeka tidak berasa. Dikasih kehidupan di negeri yang damai tidak berasa. Ketika dikasih ujian, semuanya menjadi terasa. Oleh karenanya saya mohon kita semua menguatkan doa. Karena ikhtiar sudah kita lakukan. Doa selalu kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 ini dari muka bumi dan kita kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala.
Namun demikian bukan berarti kita sekarang sudah lelah lalu kita bilang terserah, tidak. Bahwa namanya new normal itu bukan persis seperti sedia kala. New normal itu adalah upaya untuk beradaptasi dengan keadaan, sementara virus ini belum benar-benar hilang dari muka bumi. Bagaimana kehidupan kita tetap berjalan, ekonomi tetap berjalan, peribadatan tetap berjalan, silaturahim tetap berjalan. Salah satunya IT sekarang kita gunakan. Dulu nggak ada pengajian pakai Vicon. Sekarang di RT RW pun menggunakan. Orang lebih banyak waktu lagi di rumah. Jangan sampai rohaninya kosong. Maka saya terima kasih panitia juga masih menyelenggarakan kegiatan ini. Janganlah sampai kosong. Rohani yang kosong sangatlah berbahaya dalam ujian-ujian seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jember yang telah bahu-membahu bekerja sama dengan luar biasa. Saat ini kita sudah begitu banyak menyiapkan, mulai dari Masjid Tangguh, Pondok Pesantren Tangguh, kantor Tangguh, pasar Tangguh. Kita mulai lagi menyiapkan pariwisata Tangguh, walaupun belum dibuka. Kondisi kita masih pada kondisi merah, turun oranye, merah lagi, turun oranye. Tidak apa-apa dengan rapid massal, itu lebih baik ketemu. Daripada nggak ketemu, menularkan, nggak ketemu karena bisa tidak ada gejala. Tetapi karena kalau kena orang tua, kena orang yang punya penyakit penyerta, penyakit bawaan, ini bisa sangat fatal. Oleh karenanya kita tidak boleh acuh dengan keadaan ini, tapi juga tidak perlu takut berlebihan. Karena ini ada ilmunya. Yang penting menjaga jarak. Sudah tawakal Allah. Enggak begitu ya, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Di pendopo ini aja juga kadang-kadang ada lengah. Pengawas protokol COVID sekarang. TNI, Polri, Pol PP, sebentar lagi kita akan ajak juga para remaja masjid untuk menjadi pengawas protokol COVID. Bagaimana kehidupan rumah ibadah tetap berjalan, tapi protokol COVID tetap dijalankan. Jangan sampai terjadi, naudzubillah min dzalik, ada klaster-klaster baru, gara-gara kita berkumpul tapi tidak mengindahkan protokol COVID. Bersabar menerima kenyataan dan mengikuti protokolnya, itulah cara terbaik. Kemarin seluruh pedagang pasar sudah kita tes. Yang reaktif itu belum tentu sakit, tapi yang reaktif dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan swab. Kalau negatif, ya sudah aman. 2 kali negatif berarti boleh berdagang. Ada yang nggak mau diperiksa. Kalau dulu kalau orang sakit biasa nggak mau diperiksa hanya membahayakan dirinya sendiri. Tapi kalau sekarang tidak mau diperiksa, ini juga membahayakan orang lain, membahayakan keluarganya, bukan hanya membahayakan diri sendiri. Nggak apa-apa. Kalau ditakdirkan sakit, itu juga bukan aib. Bisa diobati, tapi yang penting tidak menularkan kepada orang lain. Semua yang positif-positif ini, 70% itu awalnya orang tanpa gejala. 70% semula adalah di dalam keluarganya itu, ada di lingkungan dekatnya itu, ada yang positif. Karena lambat diketahui, lambat dipisahkan isolasi, akhirnya menular. Sampai ada yang satu keluarga ada 8 orang. Ada yang dalam satu kumpulan itu 14 orang. Dari satu orang yang positif jadi 14 orang. Ada klaster Jombang, ada klaster Patrang, ada klaster Sukolilo. Ini berarti satu kumpulan saat awalnya 1 orang. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Saya lihat semua bergerak, semua bikin semprotan.
Semprotan tanaman pun sekarang berguna untuk urusan COVID. Petani pun sekarang nyemprot masjid. Semua sekarang bergerak. Oleh karenanya, mudah-mudahan semua yang dengan tulus ikhlas bergerak, membantu pemerintah mengatasi masalah COVID-19 ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, memberikan kekuatan, dan pemerintah mengatur apabila kondisi satu daerah itu merah atau oranye, maka untuk transportasi roda 2 di daerah yang merah dan oranye itu tidak boleh digunakan untuk ngojek goncengan. Kalau sudah kuning dan hijau, boleh dipakai untuk ngojek goncengan. Dari gugus tugas COVID-19 kita sekarang sedang menyediakan untuk pembatas antara yang gonceng dan yang digonceng, supaya di daerah kalau kita nanti sudah kuning atau hijau, ojeknya bisa jalan, tapi yang gonceng ini aman. Tetap pakai cuci tangan, walaupun nggak ada air pakai hand sanitizer, tetap pakai masker itu tetap dijalankan. Pariwisata juga sekarang kita uji coba, dibuat alur. Di pasar dibuat alur. Kalau pasar dulu boleh ibu-ibu ke kanan, ke kiri. Sekarang dibuat satu arah. Bagaimana yang dagang bisa jualan, yang beli juga bisa aman. Sekarang kalau transaksi kita pakai kartu, bayar-bayar pakai kartu, pakai handphone, mulai canggih. Orang jual bakso sekarang bayarnya pakai, namanya aplikasinya pakai QRIS, ada yang pakai link aja. Itu semua. Sekarang Wulijo pun sudah pakai aplikasi. Mulai gotong royong lagi. Kita ambil semua hikmahnya. Kalau ada yang bantuan belum sampai, kan masih ada tetangga kanan kirinya. Kalau kita saling noleh, nggak akan ada saudara kita yang sampai nggak bisa makan. Kalau mau disampaikan kepada pemerintah, ada radar bansos yang bisa ngetikkan, bisa ngelaporkan melalui radar bansos. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita semua mau. Saatnya kita itu mengasah kepedulian. Allah mungkin mengingatkan kita untuk mengasah jiwa kemanusiaan lebih daripada sebelumnya. Untuk peduli kehidupan yang sehat lebih daripada sebelumnya, untuk mengatur tempat tinggal dan tempat kerja kita untuk lebih bersih dan lebih sehat. Sekolah memang belum mulai, tapi saya mendukung pondok-pondok pesantren ini segera aktif kembali. Karena anak-anak ini aman di dalam pondok pesantren apabila di pondok pesantren itu mengikuti protokol COVID. Oleh karenanya saya mendukung para santri segera kembali ke pondok pesantren dan pemerintah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan menyediakan rapid test gratis untuk 50.000 santri. Kota lain tidak menyediakan. Tapi kami di sini mengambil sikap karena kami yakini anak-anak lebih baik cepat balik ke pondok dan lebih aman di dalam pondok. Oleh karenanya untuk sekolah-sekolah yang ada di pondok pesantren, gugus tugas COVID-19 menyediakan wastafel yang diberikan kepada sekolah-sekolah di dalam pondok pesantren itu. Setiap kelas kita pasang 2 wastafel untuk antrian masuk kelas, keluar kelas, cuci tangan. Meskipun sekolah formalnya belum mulai tetap buka. Nantinya di kelas-kelas yang di luar pondok juga kita siapkan. Tapi yang kita selesaikan yang di dalam pondok dulu. Untuk kepada para wali santri, tahan diri, jangan tengok dulu ke pondok pesantren, karena orang yang riwa-riwi ini juga berisiko. Biarlah anak-anak kita aman di dalam pondok pesantren. Pasrahkan dalam pondok pesantren. Kemarin kita juga bantu para santri yang tidak mudik, walaupun bukan anak Jember. Ini saatnya gotong royong dunia. Bahkan santri yang tidak pulang dari luar negeri juga kita bantu anak-anak yang nyantri di Jember. Dari luar Jawa, luar kota kita juga bantu di sini. Untuk para santri yang dari luar kota mau masuk Jember, kita juga terima kasih kepada Ikatan Alumni Pondok-Pondok Pesantren yang bekerja sama membantu adik-adiknya semuanya, sehingga lebih mudah komunikasi dan terkoordinir.
Yang dari luar bisa dibantu untuk akomodasinya menggunakan bus yang sewanya dibiayai dari pemerintah Kabupaten Jember. Yang penting anak-anak itu bisa berangkat sama-sama masuk. Sebelum masuk ke pondok kita rapid test, yang non reaktif semua boleh langsung masuk ke pondok. Yang reaktif diperiksa swab. Sampai hari ini belum ada santri yang reaktif kemudian diperiksa swab kemudian positif, tidak ada. Alhamdulillah. Oleh karenanya tidak perlu resah. Kalau ada reaktif itu bukan berarti COVID-19. Namun sangatlah berbahaya kalau ada yang reaktif di dalam pondok tidak diperiksa lebih lanjut, padahal dia mungkin di wilayahnya itu wilayah merah. Karena ini bisa membahayakan pondok yang sudah steril dari virus ini, satu orang ini bisa menulari seluruh pondok. Terima kasih kepada para pengasuh pondok pesantren yang telah bekerja sama dengan baik. Kita terus akan membenahi diri. Santri-santri juga kita kemarin siapkan masker, juga alas untuk sholat. Bukan sajadah saja, tetapi ini fungsinya adalah bagian daripada protokol COVID. Karena untuk di tempat umum lebih baik anak-anak ini bawa alas sendiri-sendiri. Untuk di tempat yang digunakan bersama-sama lebih baik anak-anak ini membawa alas sendiri-sendiri. Bertawakal bukan berarti meninggalkan protokol COVID. Protokol COVID bukan sesuatu yang mengada-ada. Protokol COVID ini ada ilmunya. Dan sebagai orang beriman, kita percayakan segala sesuatu kepada ahlinya. Saya juga mohon doa restu karena minggu ini dari Dewan Pendidikan saya amanatkan untuk menyelesaikan buku panduan sholawat anak Jember. Mudah-mudahan ini menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh. Dan untuk tadi ada pertanyaan apakah yang S2 itu beasiswanya sudah cair? Seingat saya sudah ditandatangani dan sudah diproses. Coba dicek, seharusnya minggu ini semua sudah selesai. Ada beberapa perguruan tinggi yang belum memberikan konfirmasi apakah mahasiswa ini aktif, sudah aktif atau lulus atau belum, tapi itu jumlahnya sedikit sekali. 96%, 97% semuanya sudah cair. Mudah-mudahan ini juga bisa meringankan mereka yang menuntut ilmu. Kalau dulu kita peseni jangan dipakai beli pulsa, kalau sekarang kita malah peseni suruh beli kuota supaya bisa tetap belajar. Untuk orang tua yang di rumah, saya titip untuk lebih sabar ngadepi anak-anak, baru kerasa. Kalau biasanya pasrah bongkoan sama guru-guru, sama ustadznya, sekarang di rumah orang tua mesti tugas rangkap. Mungkin ini Allah mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang-orang yang membantu mendidik anak-anak kita. Terima kasih dari saya, supaya juga tidak terlalu malam, dan terima kasih juga buat Hadrah Les Bumi, mungkin karena lama nggak mendengar langsung. Hari ini rasanya ada siraman es. Kasih aplaus lagi dong buat Hadrah Les Bumi. Dan buat jamaah yang ada di rumah, salam dari jauh. Meskipun jauh, hatinya dekat. Saling mendoakan, jauh di mata, dekat di hati. Kalau sekarang jauh di mata, dekat di TV, karena bisa dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.